ini latihan metode kondisi. Suara saya bisa didengar nggak ya ini ya? Saya di kampus ramai banget nih. Bisa? Bisa. Halo? Oke, ya. Ini coba Anda lihat ini. Ini kayak bukan suatu apa ya? Pekerjaan hitung perataan gitu ya. Ini sudah apa namanya? Warnanya sudah berubah gitu. Ini sebenarnya ada tujuannya saya menunjukkan ini. Ini adalah pekerjaan saya sewaktu mahasiswa. Tahun 1988. Jadi saya mempunyai prinsip bahwa kalau mempelajari sesuatu yang itu berkaitan dengan hitung-menghitung, kalau tidak latihan cuma dipandangi saja itu tidak bisa. Nah, oleh karena itu pada waktu itu saya membuat nih sendiri. Dari mana soalnya? Kan dari buku-buku literatur kan ada banyak contoh soal gitu. Nah, apa yang akan saya jelaskan di sini ini begini. Pada saat Anda penyelesaian metode kondisi, Anda sebenarnya bisa membentuk banyak persamaan. Tetapi Anda hanya memilih beberapa saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu antara satu jawaban dengan jawaban yang lain kalau persamaan yang dipilih itu berbeda? Ini jawabnya ada di kertas saya ini. Oke. Yang pertama nih, saya mempunyai tinggi titik A, diketahui berapa? 100 meter. Kemudian dilakukan pengukuran beda tinggi 1, 2, 3, 4, dan 5. Parameter yang dicari adalah 1, 2, dan 3. Oke, kita selesaikan dengan metode kondisi ini. Jumlah pengukuran sudah pasti, jangan tanya-tanya lagi, pasti 5, karena ada 5. Kemudian minimum pengukurannya itu ada 3. Kenapa 3? Ini 1, ukur ini sudah bisa. Untuk 2 ini, ukur beda tinggi 2 sudah bisa. Dan untuk menentukan tinggi 3, saya ngukur beda tinggi 3 itu sudah bisa. Oleh karena itu, jumlah persamaan yang dibentuk adalah sama dengan 2. Yang mana? Saya milih ini, Bu, loop yang kecil ini dan loop yang ini. Boleh, silahkan. Berarti ini kan 1 dikurangi 5, 1 ditambah 5 dikurangi 3 sama dengan 0. Dan 2 dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan 0. Nih. Ini saya bentuk. Kemudian selanjutnya, masing-masing pengukuran selalu mempunyai residu. Selanjutnya, Anda harus membentuk matriks BV plus W sama dengan 0. Ingat ya, kalau persamaan kondisi itu LF, LA sama dengan 0 itu Anda harus paham dulu nih. Kemudian model linearisasinya BV plus W sama dengan 0. Oke, kita lihat. 1, ini 1. 0 karena di persamaan 1 enggak ada V2. V3-nya min 1. V5-nya, V4-nya enggak ada dan V5-nya 1. Kemudian ini V1-nya 0, V2-nya 1, V3-nya 0, V4-nya min 1 dan V5-nya min 1. Anda ketemu matriks B. Setelah ketemu matriks B, Anda bisa menghitung matriks W. Di sini ketemunya L1 min L3 plus L5 ini ketemu
ketemunya min 6. Dapat dari mana? Ini loh. Dari ukuran Anda, ini Anda masukkan ke sini. Dan ini L2 min L3 min L5 sama dengan min 2 cm. Coba saya nyalain AC dulu sebentar. Oke, selanjutnya setelah Anda ketemu matrik B dan W, itu sebenarnya itu sudah 50% pekerjaan terjawab. Karena setelah itu Anda harus mencari K, ini rumusnya udah pasti. Min B, B transpose inverse kali B. Ya, Anda kali ini B, B transpose, W, dan seterusnya. Kemudian mencari V, itu B transpose kali K. Untuk checking hitungan ini V transpose V itu harus sama dengan min K transpose W dan sama. Berarti hitungan Anda sudah benar. A posteriori varian VTV per N min U ketemunya 9. Lalu Anda mencari, kalau misalnya saya tanya berapa pengukuran terkoreksi, yaitu LA sama dengan L plus V. Yang mana L-nya? L-nya ini. V-nya ini. Anda masukkan ini untuk semua 5 pengukuran. Kalau ditanya berapa ketelitian pengukuran terkoreksi, ini rumusnya sudah ada. A posteriori varian kali I min B transpose B transpose inverse B. Hati-hati, ini kenapa I? Karena Anda tidak melibatkan bobot di sini, sehingga ini Anda ganti matrik I. Matrik I ini dimensinya adalah 5 kali 5. Identitas ya Anda buat aja nih. 1, 1, 1, 1, 1. Ini 0. Ini 0. Dah, ini Anda kalikan, akhirnya Anda ketemu ini ketelitian pengukuran terkoreksi. Kalau Anda mau menghitung T1, T2, T3, harus balik ke sini. Jadi misalnya begini, T1, ya ini parameternya, T1 sama dengan HA plus 1. T2 itu sama dengan HA plus 1 plus 2. T3 sama dengan HA plus 3. Ini adalah tingginya. Lalu berapa ketelitian tingginya? Anda harus selesaikan dengan perambatan kesalahan acak. Nih, ini Anda ketemu tingginya. Di mana sigma Y-nya ini itu adalah ketelitian tinggi ini. Sigma T1 kuadrat, sigma T2 kuadrat, sigma T3 kuadrat, dan ini nilai kovariannya. Setelah itu, Anda harus menentukan matrik G. G ini adalah linearisasi persamaan 1 terhadap 1, persamaan 1 terhadap pengukuran 2, sampai linearisasi persamaan 1 terhadap ukuran 5.
Di persamaan baris kedua, turunan persamaan 2 terhadap 1, 2, 3, 4, 5. Di persamaan ketiga, turunan 3, persamaan 3 terhadap 1, 2, 3. Sebentar ya, ini adzan ya, bentar. Absen, ini saya panggil sekalian ya. Tadi Lintang terlambat. Romi Fajar ada? Romi? Halo, Romi? Muhammad Abdul Ghafur ada? Halo? Enggak ada. Jadi yang enggak ada Abdul Ghafur dan Romi Fajar. Oke, tak simpan. Romi Al-Fajar hadir, Bu. Oke. Abdul Ghafur? Enggak ya, enggak ada. Saya tak simpan dulu. Jadi yang enggak masuk 1. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. G-nya itu adalah linearisasi tadi ya, persamaan 1, 2, 3 terhadap ukuran 1, 2, 3, 4. Kita cek di sini, ini berarti turunan persamaan terhadap 1 nilainya 1. Atau sama dengan sini aja. Nih, 1. Kemudian terhadap 2, 0, terhadap 3, 0, terhadap 4, 0, terhadap 5, 0. Kemudian persamaan 2 terhadap L1, 1, terhadap L2, 1, ini 0. Persamaan 3 terhadap L1, 0, 0, L3, 1, 0, 0. Inilah matrik G-nya. Kemudian sigma LA-nya, sigma X-nya ini Anda ambil dari hasil perhitungan Anda tadi. Dimensinya adalah 5 kali 5. Nih. Oke, setelah Anda ketemu G, kemudian LA, sigma LA ada, G transpose, Anda ketemu ketelitian parameternya ini. Berarti kalau ditanya berapa sih man baku tinggi 1, ya akar dari ini. Berapa? Ini 9. Ini. Dan korelasinya ini. Pertanyaannya begini, Bu, boleh nggak atau saya ini kan hanya 3. Bu, sudah Bu, ini kan 00, nggak usah. Boleh.
Tapi nanti sigma LA-nya Anda ngambil ini saja, 3 kali 3 ini saja yang Anda ambil. Ini hapus, ini hapus, ini hapus, dan ini hapus. Oke, akhirnya hasil hitungannya pun akan sama. Nah, ini saya akan memberikan contoh lagi. Kalau saya menentukan nilai parameternya dengan rumus lain gitu. Jadi T1 itu saya dari HA plus L3 min L5, HA L3 plus L4, HA L1 L5. Kita kembali ke gambar di sini. Jadi untuk menentukan tinggi 1 itu HA plus 3 min 5. Gitu. Jalurnya beda. Nih, boleh. Kemudian tinggi 2 ke sini boleh. Nah, kebetulan ini pakai rumus yang lain ya saya. Nih. Ternyata tingginya sama pakai rumus yang lain. Kenapa? Karena kan semua pengukuran ini sudah terkoreksi, Bu, sudah tidak ada kesalahan. Sehingga Anda pakai rumus manapun akan sama. Dan kalau nanti di loop, itu harus sama dengan 0. Ya, jadi terbukti sama. Itu untuk tingginya. Nah, kalau ketelitian sama enggak ya? Gitu. Ketelitiannya ini ternyata yang beda apa toh Bu nanti? Yang jelas materi G-nya. G-nya akan beda. Karena kan persamaannya beda. Kalau yang tadi di sini ini ada unsur 1, 1, 0, 0, 0 ya. Kalau ini justru 0, 0, 1, 0, min 1 gitu. Ini untuk G-nya. Kalau LA-nya tetap. Ternyata hasil hitungannya itu sama nih. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik di sini? Bahwa kalau kita melakukan hitung perataan kondisi untuk mencari itu dengan pengukuran yang sudah terkoreksi, maka lewat jalur manapun itu akan sama. Oke, kesimpulan pertama itu. Sekarang saya akan menghitung kasus yang tadi, tapi saya menghitung kondisi yang lain. Maksud Bu Yeni gimana? Kondisi yang lain tuh begini. Kalau yang dulu, ini kecil, ini kecil. Yang ini ya, yang tadi. Kemudian sekarang saya akan milih yang kecil dan yang gede. Coba kita lihat di sini. Yang kecil ini, dan ini yang gede, yang muter gede ini. Sama yang kecil di sini. Tahapnya sama tadi, pasti mempunyai residu, kemudian residunya dijadikan 1, sehingga Anda ketemu matrik B yang berbeda. Karena persamaannya beda, otomatis B-nya juga akan berbeda. Kemudian Anda harus mencari nilai B. Nih, di sini. Ternyata hasil hitungannya itu kok sama ya? Dan cek hitungannya tadi juga 18, ini 18 juga gitu. Kemudian sigma LA-nya pun juga sama ini. Coba ya kita lihat ya, 2,5, 1,5, min 2,5. Yang di atas gimana nih? 2,5, 1,5, min 2,5, 1,5, 1,0. Sama gitu. Jadi kesimpulan kedua adalah kalau menyelesaikan persamaan kondisi, kalau kita menggunakan persamaan yang berbeda, hasilnya akan tetap sama.
Oke, itu ya. Persamaan kondisi dengan yang berbeda. Hasilnya akan tetap sama. Demikian juga dengan sigma LA-nya. Terus selanjutnya, apabila Anda melibatkan bobot ukuran, apakah diperoleh hasil yang sama? Oke ya, pada saat kita mengukur beda tinggi bahwa nilai bobot itu adalah seperjarak. Ini. Oke, kita mengukur bobotnya di sini. A priori varian kali seperjarak. Kebetulan ini saya ambil setengah a priori variannya. Sehingga bobotnya dipilih ini ketemunya adalah setengah bagi 1 berarti setengah. Setengah bagi 1,5 berarti sepertiga dan seterusnya. Ini Anda ketemu P. Untuk hitungan persamaan kondisinya sama tadi, persis. B-nya juga sama, W-nya juga sama. Yang beda, pada saat Anda mencari K, ini ada di sini ada unsur P inverse. Dan di sini ada unsur P inverse. Ternyata hasilnya ada sedikit perbedaan. Berapa ya? Saya lupa ya, angkanya di atas. Saya harus melihat ke atas ya. P-nya ya. 25, 1,5, min 25, min 1,5, 0,5. Ada beda gitu. Kenapa ya Bu kok beda? Lah ya jelas ya. Matrik B-nya sama, W-nya sama, tapi ini harus dikalikan dengan P kok. Artinya ketelitian pengukuran berkontribusi pada saat kita menentukan nilai V. Untuk cekeng hitungan, kalau tadi kalau nggak salah 8 ya, 8 atau 8 gitu, apa 18 ya. Ini beda juga, tapi harus sama, ini harus. Karena kan ini kontrol hitungan, kalau Anda ini ketemu salah ya Anda salah juga gitu ya. Kemudian Anda bisa menghitung a posteriori varian. Nih, ketemu 2,89. Kemudian LA sama dengan L plus V. Kemudian bedanya apa ya pada waktu ngitung sigma LA? Hati-hati nih. Ini enggak lagi identitas. Tadi Bu Yeni bilangnya ini identitas kalau P-nya enggak dimasalahkan. Dan ternyata hasilnya ini ketemunya beda juga. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan apa di soal yang 3 ini, bahwa kalau kita menyelesaikan hitung perataan di mana penyelesaian pertama itu melibatkan bobot dan penyelesaian kedua tidak melibatkan bobot, itu hasilnya berbeda. Bagaimana Bu dengan nilai parameternya Bu? Nilai parameternya pun akan ketemu beda. Berapa ya tadi, ingat ya, kalau nggak salah ini 114,175 kalau nggak salah. Coba kita cek ya. 114 kali 1,175. Nih,
114, 175, 580, 465. 580, 465. 580, 465. Ini koma semua nih. 1, 3, 4, 1, 3, 1. Ini beda. Bedanya dalam fraksi apa ya? Kalau ini meter, berarti ini desi. Oh, dalam senti. Ini kan yang beda, mulai beda di sini. Dalam fraksi sentimeter. Tinggi titik sentimeter itu ya lumayan ya. Setengah senti apa ini ya, beda gitu. Oke. Itu tingginya beda. Otomatis kalau sigma LA-nya beda kan tadi, ya ketelitiannya juga beda. Karena ini kalau G-nya sih sama, tapi sigma LA-nya kan beda. Berarti sigma X-nya pun juga akan berbeda. Kalau nggak salah tadi ini 6,25 gitu, ini ketemunya lebih kecil, 4,50. Kalau nggak salah tadi ini 9 gitu. Ini akar dari ini ya lebih kecil ketelitian parameternya gitu. Oke, itu ya. Jadi kita sudah ada 3 kesimpulan, metode kondisi, kondisinya berbeda, hasilnya sama. Metode kondisi, ngitung parameternya pakai rumus yang berbeda, hasilnya sama. Metode kondisi, kalau yang satu pakai bobot dan tidak, hasilnya itu berbeda. Oke, kalau dengan kondisi lainnya tadi yang ini juga ya, yang kecil sama besar tadi, ini sih di sini ketemunya sama dengan yang sama-sama melibatkan bobot gitu. Jadi kalau sama-sama melibatkan bobot, pakai kondisi yang persamaan kondisi yang beda, hasilnya tetap sama. Oke, itu kesimpulan selanjutnya. Kemudian ini saya contohkan nih, ukuran 1, 2, pengukuran sudut ya, ini ganti sudut, bukan sifat datar lagi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Besaran yang dicari parameternya apa ini? AOB, BOC, dan COD. Berarti sebenarnya minimum pengukurannya kan 3 cukup. Karena ada 5 ukuran, berarti persamaannya sama dengan 2. Oke, persamaan kondisinya gampang ya. L1 plus L2 min L4 sama dengan 0. L2 plus L3 min L5 sama dengan 0. B-nya nih 1, 1, L3 0, L4 min 1 0. Oke. Ini 0, 1, 1, 0 min 1. W-nya sama dengan ini. V-nya sama dengan ini. Satuannya detik ya. Karena ini ukuran sudut. Oke. Ketemu nih. Cek hitungannya benar dan LA-nya benar. Kemudian setelah ketemu V, pengukuran terkoreksinya pun Anda bisa cari. Catatannya yang di sini. Pada saat Anda melakukan hitungan untuk sudut, Anda di sini tidak perlu lagi menghitung parameternya dengan perambatan kesalahan acak. Karena apa? Ukuran terkoreksi persama L1 itu sama dengan parameternya gitu. Ini sama dengan sudut AOB. Ya udah ambil ini aja. Nggak usah pakai perambatan kesalahan. Terus kemudian baris kedua ini adalah sudut terkoreksi dari BOC. Dan yang ketiga ini sudut COD.
Tidak perlu perambatan kesalahan acak. Nah, kalau ditanya, Bu, berapa ketelitian sudut AOB? Ya sudah, akarkan dari ini saja. Jadi simpangan baku sudut AOB itu sama dengan akar dari 1,9. Dan seterusnya, ini sudut BOC, ini sudut COD. Anda tambah pelajaran lagi, bedanya kalau ukur sudut sama beda tinggi, kalau beda tinggi harus perambatan kesalahan acak, kalau sudut langsung dari pengukuran terkoreksi itu, Anda sudah dapat nilai parameternya. Oke, kemudian yang terakhir nih di kuliah hari ini, saya punya pengukuran beda tinggi nih. Bu, kok sama dengan tadi? Tidak ya. Bedanya mana? Tinggi B ini diketahui. Gitu. Sepintas sama tapi tak sama. Sehingga di sini Anda punya N-nya adalah 5 ukuran, tetapi N0-nya itu cukup 2 saja. Kenapa, Bu? Lah ini ngukur mau mencari tinggi titik 1 dan tinggi titik 2 aja kan, ngukur 1 sama ngukur 3 udah cukup. Gitu. Jadi jumlah persamaannya harus 3. Yang mana ya persamaannya? Kita lihat. Anda boleh pakai loop yang kecil ini, persamaan 1. Persamaan 2, Anda pakai loop ini. Dilarang keras, Anda pakai loop gabungan. Lalu yang mana, buang ini 3? Nggak ada loop yang lain. Ingat, pada saat Anda ada 2 titik yang diketahui di sini, itu bisa pakai loop jaring yang ini aja cukup. Jadi, HB itu sama dengan HA plus 1 plus 2. Loh, Bu, harus sama dengan 0 itu, Bu. Ya sudah ini, min HB sama dengan 0, ini hapus. Pelajaran satu lagi yang Anda harus pahami di sini, ternyata kalau barang jaring sifat datar itu bisa loop kalau membentuk kembali titik yang tadi, titik semula, tapi kalau antar 2 titik yang diketahui itu Anda bisa lakukan persamaannya. Bu, berarti di situ kemungkinannya banyak sekali, Bu. Ya, kemungkinannya gini. Jaring ini boleh, mau jalur ini boleh. Mau jalur muter dulu gini. HA, H3, min H5 plus H2. Terus H1 plus H5 ini boleh gitu. Boleh ya? Nih, kebetulan ini yang saya pilih HA min L1 min plus L2 ini jadi nggak boleh loop loh ini dari 2 titik yang diketahui. Dan masalahnya harus jangan lupa pada saat Anda menuliskan W-nya ini ada HB dan HA. Ini adalah beberapa contoh di metode kondisi. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kuliah saya akhiri hari ini. Kita besok ketemu di kampus jam 1 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.